Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami teori motivasi dari tindakan seorang siswa, kemudian guru harus memiliki posisi kontrol yang tepat dalam menangani siswa, kemudian mampu membuat keyakinan kelas dengan siswa, dan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia untuk memahami kenapa seseorang melakukan sesuatu atau bertindak. Dan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik anak yang menekankan penggunaan strategi yang berfokus pada pengajaran, komunikasi yang penuh kasih sayang, dan pembentukan hubungan positif antara orang tua atau pengasuh dengan anak. Nah, disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, guru harus memahami teori motivasi seorang siswa dalam bertindak. Menurut Ian Grossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 teori motivasi yang dia kemukakan, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini, jika motivasi anak masih berada pada nomor 1 dan nomor 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang mereka miliki masih motivasi yang bersifat ekstrinsik atau motivasi yang bersifat dari luar. Seperti yang kita tahu, ketika motivasi itu datang dari eksternal, maka efek yang akan didapatkan hanya bersifat sementara atau hanya bersifat ketika saat mereka berada di suatu tempat atau di suatu lingkungan tertentu. Untuk itu, seorang guru harus mampu mengarahkan murid-muridnya untuk memiliki motivasi internal atau intrinsic motivation, yaitu kita mengubah motivasi mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga ketika seorang siswa memiliki motivasi internal yang muncul dari dalam sendiri, maka itu akan berdampak untuk masa yang akan datang. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diperankan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, untuk menciptakan murid yang berkarakter, tentunya posisi yang paling baik yang harus dimiliki seorang guru adalah posisi sebagai manajer, di mana posisi sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di samping itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri si murid. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini guru dan murid saling berdiskusi dan curah pendapat untuk menentukan keyakinan kelas yang mereka sepakati, di mana keyakinan-keyakinan tersebut berisi nilai-nilai kebajikan yang dipahami dan diyakini oleh seluruh siswa bahwa nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut akan berdampak positif bagi mereka. Yang kelima adalah guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Agar nanti seorang guru dapat menganalisa
berdasarkan kebutuhan mana yang perlu dipenuhi terhadap siswa yang melakukan sebuah perbuatan negatif. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Di sini, segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nah, budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kaitan yang ketiga dengan visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya visi seorang guru dalam melakukan perubahan yang diinginkan melalui prakarsa perubahan yang sudah disusun sesuai dengan profil pelajar Pancasila.